Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhaka ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Bariyal Anam ya Muhitan bil layali wal ayyam ya Mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وأزواجه وأصحابه والتابعين وتابعون التابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولأهل سلسلة قراءة القرآن الكريم من شرق الأرض إلى مغاربها في بر وبحرها ونخص خصوصا إلى سيدنا Kiai Muhammad Masud al-Maghfur lah wa zawjatihi Ibu Nyai Hajjaj al-Munawwir wa usuli wa furi wa talamidih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi wa anhum wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa adana alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim fid-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ولمصنف هذا الكتاب شيخ حجر العسقلاني وأصول وفروع وتلاميذه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونفعنا الله بعلومهم ومدنا بأسرارهم وعدنا علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولحاجاتنا ولحاجات آبائنا وأمهاتنا وبنائنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا ومشايخنا ولمن حقنا علينا اللهم سهل أمورنا وأمور دنيانا وأخرانا. اللهم اقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكون والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Walhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini mendapatkan lagi atau mendapatkan lebih nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengaji, kemudian kita menelaah daripada hadis-hadisnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada Kitabul Jihad. Kalau kemarin di hadis yang pertama dan kedua, kita masuk ke hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah 'ala nisa'i jihadun? Qala na'am. Jihadun la qitala fi huwal hajju wal umratu. Rawahu Ibnu Majah wa asluhu fil Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh istri beliau yang bernama Aisyah, yang berkata, kemudian beliau juga bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun, apakah untuk kaum perempuan itu ada namanya jihad? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Jihadun la qitala fi huwal hajju wal umrah. Tapi jihadnya bukan dalam kaitannya dengan perang, yaitu jihadnya perempuan haji dan umrah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, asluhu fil Bukhari. Kenapa perempuan ini tidak diwajibkan berperang atau tidak diwajibkan mengangkat senjata? Karena yang pasti pertama, keterbatasan secara fisiknya. Namun di zaman Nabi, apakah ada perempuan-perempuan tangguh? Ada. Jadi yang ikut berperang juga ada. Ya walaupun memang tidak banyak.
dan rata-rata dari mereka mempunyai fisik yang baik, keahlian perang yang baik. Jadi kalau secara umumnya perempuan itu memang tidak diharuskan atau tidak diwajibkan namanya ikut perang. Karena ada jihad-jihad yang banyak, di antara diungkapkan Nabi yaitu al-hajju wal umrah. Dengan berhaji dan umrah inilah termasuk jihadnya dari kaum perempuan. Ya, jangan disangka bahwa haji dan umrah itu tidak butuh fisik yang prima, harus punya fisik yang prima. Kalau tidak ya kemungkinan kapok nanti. Saya nggak mau umroh lagi, capek. Karena memang ibadah umroh dan haji itu sangat-sangat mengandalkan fisik. Jadi fisiknya harus prima, mentalnya harus prima. Jadi kalau orang pergi haji dan umroh niatnya kurang, ya nanti di sana juga ibadahnya kurang. Apakah mungkin? Ya sangat mungkin. Ya, kalau niatnya itu harus kuat mau haji dan umrah, maka persiapan fisiknya, kesehatannya dijaga sehingga nanti menikmati. Orang kalau tidak sehat mau ngapain juga kan tidak bisa menikmati. Tapi kalau orang sehat, kemudian tekadnya kuat, ya mau berapa kali umrah dalam satu kali perjalanan ya semaksimal mungkin. Ya, jadi seperti itu. Dan ini yang memang dianjurkan oleh Nabi untuk kaum perempuan. Jadi banyak hal yang bisa dikatakan sebagai jihad. Karena jihad itu benar-benar mengeluarkan seluruh tenaganya. Ya, benar-benar kerja keras, betul. Itu yang disebut jihad. Ya, jadi kalau jihad, apakah orang perang itu pasti masuk surga? Ya belum tentu kalau niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang angkat senjata tapi niatnya biar pengen disebut pahlawan. Ya berarti kan niatnya tidak karena Allah ta'ala. Jadi harus diniati karena Allah, berjuang sungguh-sungguh, mentalnya kuat, persiapannya baik. Nah ini, kalaupun nanti tidak bisa pulang alias wafat di medan perang, maka gelar syahidlah yang akan diperoleh oleh orang tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi Bapak juga yang hadir di sini maupun yang secara mungkin ada yang online sedang mengikuti, ya kalau niatnya ngaji ini benar-benar karena pengen saya ngaji betul-betul, pengen saya ngaji memperoleh ilmu yang bermanfaat, insya Allah ini juga termasuk daripada jihad kita. Mengeluarkan tenaga nggak gampang Pak. Kita datang ke sini kemudian ngaji, meninggalkan beberapa kenyamanan kita yang harusnya bisa tiduran di atas kasur, bisa menonton tayangan televisi untuk mengurangi kejenuhan, tapi kok masih mau belajar, tapi kok mau masih hadir di majelis-majelis ilmu. Ini nggak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Nah maka yang sudah mendapatkan, insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Baiklah, kita ke hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinu fil jihadi faqala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihi ma fajahid muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibni Umar yang mana berkata ja'a rajul ila Nabi, bahwa seseorang itu datang kepada Nabi izin untuk ikut jihad secara perang. Faqala, maka Nabi mempertanyakan kembali, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih sehat, masih hidup?
Qala na'am, dijawablah laki-laki tersebut, iya Nabi, masih ada dan masih sehat. Qala fa fihi ma fajahid. Kata Nabi, ya, berarti jihadmu adalah birrul walidain tersebut. Jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tuamu yang masih hidup. Ya, berapa banyak Pak anak yang pada akhirnya menelantarkan kedua orang tuanya, ya, karena masalah ekonomi lah, karena masalah lainnya, sehingga orang tuanya di usia senjanya telantar, ya, disebut mati ya belum, hidup pun nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kita punya orang tua yang sedang sakit keras, ya, maka disinilah jihadnya, disinilah terlihat bahwa siapa yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Berat Pak, kalau bisa dipilih apakah kita mau mengasuh anak atau orang yang sudah usia lanjut. Pilihannya pasti banyak yang mending ngasuh anak bayi daripada mengasuh orang yang sudah tua. Tapi ini adalah jihad yang benar-benar Nabi pun mengucapkan itu. Ini kan menunjukkan bahwa bukan perkara yang mudah kalau ada anak yang mau mengasuh, yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, jangankan sakit, sehat saja belum tentu ada anak yang mau diikutin orang tuanya, ataupun anaknya tinggal di rumah orang tuanya. Bisa jadi anaknya iya, tapi menantunya ogah. Ya, karena kenapa? Berantem urusan masak. Yang menantunya pengen masak sayur asem, ibu mertuanya pengen sayur sop. Itu saja juga masalah kalau ini tidak dikomunikasikan, dan itu berat. Maka ya harus ada rasa bakti kita. Karena orang itu ketika sudah berusia lanjut, semakin lanjut, itu ya akan kembali seperti bayi lagi. Dulu kita lihat orang tua kita nggak pernah rewel. Kok semakin lama, semakin lanjut tambah rewel. Nah ini kan berarti kembali bagaimana kita menyikapi sebagai anak yang soleh dan soleha. Ya, insya Allah ini balasannya di dunia pun terlihat, apalagi di akhirat. Ya, bisa jadi kita sehatnya luar biasa. Anak-anak kita pinter-pinter, ya, kelihatannya nggak belajar tapi masuk perguruan tinggi yang bagus, dapat kerja kok tiba-tiba mudah. Loh ini kan terlihat bagaimana kita punya bakti kepada kedua orang tua, ya dari fisik kita, dananya kita, pikirannya kita. Loh sama. Jadi kan kata Nabi di hadis yang kedua apa? Jahidul musyriki nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihad itu memperangi orang musyrik itu dengan harta kita, dengan nyawa kita, dan dengan lisan kita. Sama jihad terhadap kedua orang tua kita seperti itu. Dan kalau kita benar-benar bisa berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah anak kita punya contoh. Dan ini menjadikan contoh yang baik. Ketika kita memberikan contoh yang baik dan kemudian diteruskan terus-menerus, ini juga termasuk menjadi manfaat. Dan ini tidak terputus. Ketika ini tidak terputus, maka pahalanya akan terus mengalir. Ya. Jadi kita nggak usah bingung kenapa kok saya nggak bisa ngapa-ngapain, perasaan saya bantu orang tua, perasaan karena hidup saya pas-pasan bahkan cenderung kurang, kemudian nggak bisa bantu orang tua secara finansial. Bantulah secara yang lainnya. Ya, saudaranya ada 10, orang tuanya
kerawat, ini kan masalah. Punya anak 10, nggak ada yang mau ngerawat orang tuanya. Ini contoh misalnya. Nah ini kan sangat sangat miris. Ya, jadi maka ini kalau kita niatkan karena Allah dan saya niat bakti saya kepada kedua orang tua, apapun caranya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Masa kita nggak percaya? Orang Cina, Pak, orang Cina yang agak orang Tionghoa, yang agamanya kadang Buddha, kadang Konghucu, itu saja baktinya kepada kedua orang tua besar dan luar biasa. Kata mereka orang tua itu jimat, katanya. Bayang, ya, rebutan, Pak, rebutan orang Tionghoa itu ngerawat orang tuanya, rebutan. Bahkan juga berantem sama saudaranya. Udah saya aja ngerawat. Saudara yang satunya, udah saya ngerawat. Nah, coba. Ini kan namanya berlomba-lomba ta'awanu 'alal birri. Bukan malah lomba-lomba nggak mau ngerawat. Nah, ini masalah. Ya. Nah, ini mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang masih punya orang tua, ya tentu kita mau bisa ngerawat terus sampai lanjut, sampai beliau kembali di pangkuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang orang tuanya sudah mendahului, sudah kembali kepada Allah, sering-sering dibacakan doa, di Al-Fatihai, di ngajiin. Syukur-syukur kita sebulan sekali khatam Qur'annya, kita bawa nama orang tua kita. Nah ini lebih jos lagi. Di samping malam Jumat kita kirimin suratul Yasin dan tahlil. Nah ini insya Allah beliau-beliau yang sudah berada di alam barzah ikut senang, ikut bangga bahwa anak-anaknya selalu ingat kepada kedua orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Ini terusannya dari hadis yang keempat tadi. Wali Ahmad wa Abi Daud min hadis Abi Sa'id nahwuhu wa zada irji fayasta'dzinhuma fa in adina laka wa illa fabirrahuma. Jadi ada tambahan di hadis ini bahwa Nabi mengatakan pulang dulu, izin dulu kepada kedua orang tuamu. Jika diizinkan maka ikut perang. Tapi kalau tidak maka birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tuamu sama juga nilainya sebagai sebuah jihad. Baik, kita ke hadis berikutnya. Wa an Jarih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bari'um min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikin. Rawahu salasah wa isnadu sahih wa rajjahal Bukhari irsal. Jadi menurut Imam Bukhari hadis ini mursal. Baik, dari Jarih radhiyallahu anhu qala yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak bertanggung jawab. Ana bari'um min kulli muslimin, tidak bertanggung jawab terhadap setiap muslim yuqimu bainal musyrikin, yang tinggal atau berada di daerah atau negara yang mana mayoritasnya orang-orang musyrik. Nah, makanya hadis ini agak mursal karena lah kalau memang ini kenapa kan gitu. Jadi di hadis ini ada catatan kaki, al hadis dalilun ala wujubil hijrah min diyaril musyrikin ala man la ya'manu ala dinihi. Jadi ini adalah dalil untuk hijrah, untuk pindah ke daerah-daerah yang mana kita bisa melakukan ibadah-ibadah dengan baik. Tapi misalnya di daerah Eropa, misalnya di mana? Di Inggris. Apakah kita terancam agama kita? Kalau tidak terancam, ya nggak apa-apa.
Di sana misalnya bebas, kita mau sholat juga bebas, mau Jumatan juga bisa, mau puasa atau berbuka puasa juga tenang. Nah, ini juga tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu negara-negara yang tidak membolehkan kita misalnya sholat Jumat nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah ini yang harus kita pindah ke tempat yang mana kita bisa melakukan ibadah-ibadah, kita bisa melakukan sosial-sosial yang baik. Jangan sampai kita tinggal di satu tempat, kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, di surat An-Nisa itu ada, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ayat itu jelas. Ketika nanti malaikat maut mencabut nyawa orang-orang zalim, dalam kaitan orang zalim itu siapa? Yang tidak melaksanakan segala perintahnya karena alasannya apa? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami itu adalah orang-orang tertindas. Gimana kita mau mengekspresikan ibadah kami? Dijawab malaikat, ya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ini kan menunjukkan, apakah kamu nggak tahu bahwa ardunnya Allah, alamnya Allah, buminya Allah itu luas. Kenapa tidak pindah? Gitu. Ya, kalau kita punya lingkungan yang tidak bagus, kemudian kita pindah, itu bukan berarti kita menyerah. Tapi memang kadang ada lingkungan-lingkungan yang memang tidak bisa dirubah atau terlalu berat untuk kita rubah. Daripada ikut-ikutan, lebih baik pindah. Itu, ya. Jadi kita harus berusaha bersemaksimal mungkin. Jangan sampai nanti alasan kita karena kita lemah. Maka kembali lagi, lemah itu karena apa? Lemah itu karena kita secara materi lemah. Maka kalau kita membayangkan umat Islam itu secara materi ekonominya kuat, ini akan menjadi umat-umat yang kuat. Ya, jadi kalau dibilang, saya nggak mikirin dunia, mikirin akhirat saja. Bagaimana al-wusulu ilal akhirah kalau dunianya tidak dipikirkan, kalau wasilahnya itu tidak digapai, ya, sarananya untuk akhirat itu kan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bagaimana kita sampai, wong kita aja nggak menanam, kita mau manen. Nah, misalnya seperti itu. Maka kita betul-betul hidup itu harus serius, harus benar-benar. Sehingga jangan sampai nanti kita kecewa karena ternyata hidup ini adalah cara kita menanam dan pada akhirnya di akhirat kita memanen. Kalau menanamnya tidak serius, ya hasilnya tidak banyak. Ya, jadi seperti itu. Kita ke hadis berikutnya. Hadis ke-6, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Bahwa Nabi bersabda, la hijrah, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Ya, nggak ada pindah lagi setelah Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Jadi yang menggantikan hijrah itu adalah jihad dan niat yang kuat. Nah, ini ada catatan kaki dari musannifnya. Qala al-musannif fi ma'na qawlihi la hijrata ba'dal fathi inna wujubal hijrah min Makkah in qata'a bi fathiha idza sarat darul Islam. Walakin jihadun wa niyatun
ay walakinal hijrah bisababil jihad wa bisababin niyah as-salihah kal khuruj fi talabil ilmi baqiyah. Ya. Jadi hijrah itu juga termasuk kita yang nggak paham apa-apa menjadi paham, itu ya termasuk jihad. Tapi harus didasari dengan niat yang solihah. Ya, jadi harus punya niat yang kuat untuk merubah itu semua. Merubah, oh saya ini cuma lulusan SD. Saya pengen anak-anak saya bisa di pesantren, kemudian kuliah dengan baik, kemudian mempunyai pekerjaan yang bisa memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Nah ini juga termasuk sebuah jihad. Bagaimana seorang yang keluar bekerja untuk anak istrinya, ya termasuk juga jihad. Sangat banyak jihad untuk saat ini, tinggal bagaimana kita mengisi. Ya. Karena negara kita dalam kondisi aman. Kalau tidak aman, misal diserang sama negara lain, ya jihadnya perang. Cuman kan kalau jihad perang capek ya kan, berat, capek. Kemudian untuk bisa menjadikan negara kita yang kita cintai ini semakin berkembang, terhambat. Orang dalam keadaan perang, contoh di Palestina sama Israel. Israel pun yang majunya nggak bisa maju terus, tertahan lagi karena menghabiskan dananya untuk beli amunisi. Palestina juga seperti itu, negara yang punya penghasilan yang baik sebelum perang dengan Israel atau diperangi oleh Israel. Ya, penghasil kurma, penghasil perkebunan dengan baik juga banyak yang dihasilkan. Kemudian ada income pemasukan dari wisatawan yang datang. Ya, misalnya yang mau ke Masjidil Aqsa, itu yang dari Islam, belum yang dari Kristen mau datang untuk ke gereja. Belum lagi orang Yahudi yang mau datang ke tembok ratapan. Nah ini kan juga pemasukan yang besar. Kalau aman, kalau nggak aman, nggak mungkin ada wisatawan. Ya, jadi orang-orang yang datang itu kan karena negara itu aman. Misalnya kayak kemarin rame-rame demo, ya kan wisatawannya mau datang nggak jadi karena adanya demo. Jadi menunjukkan negara itu tidak aman. Makanya negara-negara yang seperti itu dari negara asalnya disebutnya ada warning travel. Jadi ada peringatan perjalanan bahwa negara yang Anda tuju sedang tidak aman. Itu kan merugikan, ya merugikan. Tidak ada negara maju karena perang, nggak ada. Ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua, bahkan perang di zaman Nabi itu tidak ada yang menguntungkan. Ya, bagi orang-orang Islam juga tidak diuntungkan karena terhambat, dakwanya terhambat. Bagaimana membangun peradaban juga terhambat. Ya. Dan orang-orang yang memusuhi Islam pun juga fokusnya jadinya memerangi saja. Ya, itu perang itu bukanlah sebuah pilihan. Tapi bagi Nabi perang itu adalah mempertahankan diri, mempertahankan eksistensi, bahwa kebenaran harus tetap diperjuangkan. Itu. Ya, bukan berarti kita mulai perang, tapi kita harus menjaga kedamaian. Nabi itu sudah berusaha semaksimal mungkin pas kehidupannya bahwa tidak mau perang. Karena toh yang diperangi juga banyak saudaranya. Ya, banyak koleganya dulu, paman-pamannya yang notabene sebagai saudara-saudaranya. Saudara bapaknya, ya kan? Itu nggak mau sebenarnya, tapi tidak bisa ditolak karena ini sudah kaitannya masalah nyawanya orang-orang yang sudah masuk kepada agama Islam. Maka kita juga sama, jangan pernah mengusik orang lain, tapi kalau kita diusik kita harus mempertahankan diri kita. Jadi seorang muslim itu seperti itu.
tebar kebaikan, tebar kenyamanan. Ya. Jangan sampai kita itu dengan tetangga, kemudian dengan sahabat kita itu rusak hubungannya, cuman gara-gara hal-hal yang tidak baik. Ya. Lebih baik mengalah. Mengalah itu kan bukan kalah. Mengalah itu menunjukkan kedewasaan kita, mengalah itu menunjukkan kewarasan kita, bahwa kita itu menang hakikatnya walaupun faktanya kita dianggap kalah. Bisa jadi orang-orang tersebut sedang emosi saja. Ya kan, ngeladenin orang emosi berarti kan kita termasuk orang yang emosian juga. Ya udah biarin aja. Kita lama-lama juga sadar sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Maka jihad dan niat yang kuat ini termasuk adalah bagian daripada hijrah. Maka penggunaan kata hijrah itu jangan gampang-gampang digunakan. Kita harus hijrah. Hijrah apanya? Ya pakaiannya, ya boleh hijrah pakaiannya. Kalau dulu nggak pernah pakai sarung, celana pendekan terus ya pakai sarung, pakai celana panjang, bagus. Ya intinya seperti itu. Dan jangan mengatakan ketika kita hijrah, ketika kita rajin ke masjid, ketika kita rajin ngaji, datang ke pengajian, kemudian merendahkan orang-orang yang belum ngaji. Yang benar adalah mengajak mereka sekuat tenaga kita untuk mau sama-sama ke masjid, sama-sama mengaji. Ini yang kemudian menjadikan kita menjadi agen-agen perubahan. Maka sering saya ulang kata-kata ini, agen-agen perubahan. Karena kita itu kan meneruskan perjuangan Nabi. Ya, makanya orang yang bisa mengislamkan orang di luar Islam itu kan pahalanya besar. Karena kenapa? Berarti kita bisa memberikan dampak yang positif kepada orang tersebut sehingga orang tersebut tahu bahwa ajaran Islam itu adalah baik, adalah agung. Ya. Maka ini perlu kita sama-sama untuk jangan pernah menyerah, yang kemudian jangan sampai jihad itu hanya dimaknai sebagai perang saja. Ya, jihad ini sangat banyak. Seorang anak jihadnya apa? Ketika kita jadi orang tua jihadnya apa? Ya, jadi banyak hal-hal yang perlu kita lakukan sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih di dunia, ya harus terus. Ya, bosan pasti. Tapi kita harus lawan kebosanan kita, kemalasan kita, kebodohan kita. Itu semua dengan hal-hal yang mana kita mau belajar, membuka diri, memperkuat iman kita, memperkuat langkah kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengingat kita terus bahwa selama kita hidup ini kita itu didampingi dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu selalu mendampingi ya lewat hadis-hadisnya, lewat ulama-ulamanya, ya lewat orang-orang yang bisa memberikan dampak yang positif bagi kita. Maka kita nggak perlu jangan pernah bosan untuk itu. Baik, mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya? Ya, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa dunia ini penjara bagi orang-orang muslim, surga bagi orang-orang kafir. Ya, sebenarnya penjara atau tidak penjara itu kan kita yang memaknai penjara itu apa. Penjara itu kan lebih kepada kita menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Dan itu berat. Ya kan?
Kalau dibilang apakah ini surga bagi orang-orang kafir, ya nggak juga. Ya. Dibilang surga, ya yang surga. Kalau yang susah ya sama aja susah. Ya. Karena orang kafir juga atau orang di luar Islam juga nggak semuanya sukses kan. Susah juga banyak. Ya. Yang kesulitan hidupnya juga banyak. Tinggal kita memaknani saja. Memaknani bahwa hidup ini harus terus berjuang. Ya, yang sudah kaya ya tetap harus berjuang, yang belum kaya ya tetap berjuang, yang belum maksimal ya harus dimaksimalkan, ya sampai nanti rezekinya turun tuh gimana caranya? Ya kan? Manbaknya atau sumbernya rezeki kan Allah. Lah kalau kita tidak benar-benar tertuju hidup kita, semua hal-hal yang kita inginkan ini tidak tertuju kepada Allah, muaranya bukan Allah, lah gimana kita akan mendapatkan rezeki itu, gitu. Maka kalau kita punya rezeki ya berarti harus apa? Ya, kalau kita punya kelebihan, apa yang harus kita lakukan? Ya, misalnya tiba-tiba semalam ini dapat rezeki nomplok, tiba-tiba dapat 100 juta. Apa yang kita lakukan? Apakah kepikiran untuk sedekah? Nah, kalau tiba-tiba dari 100 juta kita kepikiran, oh ini untuk masjid, oh ini untuk anak yatim, oh ini untuk ini, insya Allah cepat keluar ya. Tapi kalau kepikiran 100 juta, wah beli mobil atau beli apalah, tiba-tiba seperti itu ya berarti belum. Maka niat kita seperti itu. Kalau perlu nangis, sujud ya. Kalau kita belum bisa haji, nangis. Bayangin Mekah di depan mata pelupuk kita. Harapannya apa? Supaya Allah manggil. Ya, mau kaya siapapun, miliaran duitnya, triliunan, kalau nggak dipanggil nggak, kepikiran aja nggak, daftar aja nggak. Ya. Jadi ini masalah bahwa hidayahnya Allah itu turun bagi orang-orang yang minta. Ya kan? Makanya kita sholat kan ihdinas siratal mustaqim. Beri petunjuk ya Allah ke jalan yang lurus, ya jalan yang benar. Nah, ini semua kan perlu namanya usaha yang maksimal. Satu yang tidak boleh dilakukan seorang muslim yaitu putus asa. Ya, putus asa. Kalau sudah putus asa, berarti rahmatnya Allah itu kan luas. Kok putus asa ya kan nggak logis. Rahmatnya Allah itu luas. Selama kita masih sehat sama ini, rasa saya usaha gagal terus, status gimana? Ya terus berusaha, cari yang lain, cari yang lain. Ya, pintu rezekinya Allah sangat luas. Yang penting nggak boleh putus asa. Kegagalan itu adalah suatu yang kesuksesan yang tertunda. Memang gampang diomongin, nyesek kalau gagal. Ya, orang usaha gagal, nyesek Pak, rugi ratusan juta, rugi bahkan miliaran, nyesek. Tapi disitulah bagaimana pelajaran bahwa sebagus apapun perencanaan kita, sehebat apapun planning kita, kalau kita tidak menyertakan Allah dalam doa dan usaha kita, sia-sia. Ya, jadi kalau dibilang apakah dunia ini penjaranya orang-orang muslim, ya belum tentu. Tapi jadikanlah ini adalah ladang untuk mencari. Ya, serius tapi santai, jangan serius terus hidup. Nggak boleh juga. Dinikmati, menikmati setiap momen itu penting. Ketika kita sholat ya nggak usah mikirin ntar mau ngapain, ntar makan apa, nggak usah dipikirin. Sholat dulu, misalnya ngaji nih, ngaji ya kita fokus aja ngaji. Mau ntar makannya pecel lele kayak, mau ntar mau makannya pecel ayam kayak, urusan belakang. Yang penting makan. Entah cuman makannya tempe goreng sama sambal, urusan kan. Ya. Tapi kalau kita bahasanya tuh ada tuh, kalau orang-orang barat tuh, enjoy your moment, nikmati setiap momen yang kita lewati sehingga enak. Kalau kita
Belajar gini pikirannya ini, oh habis ini saya harus kerja lagi, habis ini nggak bisa menikmati, kan? Pada akhirnya tidak bisa fokus. Ya, habis ini harus ini, harus ini. Ya boleh, tapi setelah itu. Ya, jadi nikmatin aja. Karena dengan menikmati itu kita tahu betapa rahmatnya Allah itu begitu luas. Ya. Makanya orang-orang yang pada akhirnya stres, kemudian bahkan jadi gila itu kan karena kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir, kemudian stres, kemudian gila. Karena kenapa? Ya tidak menyertakan, berpikirnya itu tidak menyertakan Allah. Karena kalkulasinya manusia tidak seperti kalkulasinya Allah. Ya kan Allah ngapain kun fayakun, berapa kata-kata kun fayakun di dalam Quran itu semua menunjukkan bahwa ketika Allah berkehendak ada karena kehendaknya. Maka Allah dengan segala kemahaannya itu tidak ada yang membuat kita takut, tidak membuat kita cemas besok kita harus makan apa, karena kita punya Allah. Gitu. Ya. Tetap berusaha bekerja apapun, ya, menjadi tukang parkir pun nggak masalah, menjadi kuli bangunan pun nggak masalah, menjadi kuli pasar pun nggak masalah. Kalau kita sabar dan istiqomah, tunggu, ya, tunggu namanya pertolongan Allah akan datang. Mungkin bukan lewat kita, mungkin lewat anak kita, mungkin lewat saudara kita, mungkin lewat orang tua kita. Nggak ada yang tahu. Yang penting tetap berusaha, isi waktu-waktu hari-hari kita dengan hal yang positif, insya Allah Allah selalu bersama kita. Nah, gitu. Ada lagi? Ya. Ada waktu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait yang pembahasan bab jihad sekarang, Ustaz, menurut saya sebagai orang awam gitu, Ustaz, ada mungkin saudara-saudara kita yang menurut saya gitu salah memaknai kata jihad gitu. Sehingga ketika di lapangan kita sering menyaksikan bahwa kata jihad itu dipakai untuk apa ya? Bagi contoh, ngebom dengan diiming-imingi akan dinikahkan akan menikahi bidadari surga gitu saja. Nah, itu dan dalam Islam itu kan jihad itu kan perang pun ada adab-adabnya. Yang menjadi korban itu jelas siapa aja gitu. Nah ini yang ingin saya tanyakan, cara mudah untuk meluruskan pemahaman kita di masyarakat tentang jihad itu seperti apa, Ustaz? Ini Ustadz Kusnadi kayak anak zaman sekarang. Cara mudah. Anak zaman sekarang nggak ada tuh, pengennya cara susah gitu, nggak ada. Cara mudah. Ya. Cara mudah untuk supaya meluruskan pikiran-pikiran. Sebenarnya tidak mudah, karena pemahaman itu adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dirubah. Ketika dia meyakini bahwa ngebom itu dia bom bunuh diri itu kemudian dia akan mendapatkan surga, bahkan jadi janjikan akan mendapatkan bidadari surga, itu kan antara dua hal yang dipahami. Yang pertama emang benar-benar dia pengen dapat bidadari atau masuk surga. Yang kedua dia putus asa. Ya, putus asa melihat namanya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Terus kemudian dia mengambil langkah instan, mengambil langkah yang pengen cepet aja supaya kemungkarannya hilang. Ya, kalau mau dilihat emang di Bali emang begitu. Subhanallah. Ya. Serba salah, ngelihat salah, nggak ngelihat salah. Iya, makanya kalau di kemungkaran itu, wah subhanallah, memang geram kita sebagai orang yang beriman. Tapi di sisi lain, apakah boleh? Nah itu, apakah boleh kita tiba-tiba bom bunuh diri, membunuh orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut? Sedangkan kemungkaran tersebut itu dalam artian mereka adalah wisatawan-wisatawan. Ya, kita melihat bagaimana dampaknya lebih besar apa.
apakah dampaknya positif atau tidak. Perubahan itu kan tidak harus yang instan begitu. Maka saya bilang bahwa perubahan kita sebagai agen perubahan dimulai dari yang kecil. Keluarga kita benar, RT kita benar, maksudnya orang-orang se-RT kita benar, se-RW kita benar, sekelurahan kita benar. Itu ya, emang kita punya kekuatan seperti apa? Maka kita suatu saat nih, mudah-mudahan ada dari kita yang di sini tiba-tiba jadi anggota DPR atau apa ya. Ya harus benar-benar memperjuangkan itu. Niatnya benar bahwa niat saya ingin membawa perubahan. Ya, menjadi anggota DPR kan sebenarnya tidak susah. Membawa aspirasi dari warga. Bawain aspirasi doang, Pak. Warga mintanya apa, aspirasinya apa, dibawakan. Kan seperti itu. Ya. Maka sebenarnya itulah tugas mulia kalau itu amanah. Tapi memang sebenarnya semua pekerjaan itu kalau amanah pasti membawa keberkahan. Ya. Jadi kalau mau dibilang bagaimana caranya, ya kita harus berubah dari hal-hal yang terkecil dulu. Ya. Di medsos kita berikan hal-hal yang baik. Ya, di Instagram kita posting hal-hal yang baik. Ya, kita di Facebook kita, kemudian di TikTok kita memberikan dampak yang baik. Ya, ya kalau kita ikut joget-joget aja nggak ada manfaatnya, ikut-ikut yang lain. Tapi kalau semakin banyak bahwa medsos itu sebagai sarana kita atau sarana berdakwah kita, insya Allah nanti tambah lama media sosial itu juga sebagai sarana dakwah. Bahkan sekarang ada Pak game Roblox namanya. Itu saya tahu dari anak saya juga. Itu ternyata ada yang setoran Quran lewat game tersebut. Coba. Setoran Quran lewat Roblox. Berdakwah dari game. Coba. Jadi ada anak-anak sekarang itu nontonnya itu nonton game, bukan main, nonton game. Jadi orang lain main game, kemudian di live streaming, kemudian ditonton. Nah di beberapa hal itu ternyata ada yang setoran Quran. Ya, jadi main berapa orang setoran Quran. Jadi bentuk Roblox itu dia bikin masjid atau apa, ada tuh avatar-avatarnya itu duduk, itu setoran Quran. Tuh, udah masuk sampai sana. Ini kan perubahan. Bahkan kita mungkin nggak berpikir apa bisa. Oh ternyata bisa. Jadi media kita untuk berdakwah itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya bahwa generasi-generasi selanjutnya setelah kita itu kita jangan pernah merendahkan. Karena yang mereka hadapi itu berbeda dengan yang kita hadapi dulu. Dengan bapak-bapak kita, dengan kakek-kakek kita. Mereka tuh Pak lahir, tahunya internet udah. Umur 1 tahun, 2 tahun, ngelihat namanya HP, udah bisa live streaming. Lah kita dulu, lahir mainannya apa? Kan beda, ya. Jadi kita arahkan anak kita ketika main HP, arahnya kemana? Gitu, ya. Jadi bisa menghasilkan yang berdampak positif. Itu yang penting. Ternyata ada, Pak. Jadi saya baru lihat juga, saya heran juga. Saya aja heran kan, apalagi bawa apa. Nah ini kan menunjukkan bahwa semua itu ada celahnya. Ketika mungkin yang membuat itu ingin melengahkan kita kepada Allah, tetapi di sisi lain ada celah bagaimana itu malah digunakan untuk mengingat Allah. Ya, jadi jangan berpikir bahwa oh dunia ini sudah rusak parah. Enggak, masih ada celah untuk kita berdakwah, masih ada celah selama Allah belum mengatakan wahai bumi hancurlah, ya belum hancur. Ya, jadi itu ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lainnya karena sudah sya dan sudah ini ya sebenarnya nggak apa-apa, mau 7:30 juga nggak apa-apa. Tapi kan mungkin
Bapak-bapak mungkin ada yang belum makan malam atau yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak yang hadir pada kesempatan malam ini bisa istiqomah terus. Ya, kita sebagai jamaah di Masjid Nurul Saada bisa selalu menebar kebaikan, mengajak para jamaah atau warga yang belum berjamaah untuk berjamaah. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ngaji kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditunjukkan kepada jalan yang diridhoi, jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia dan azab akhiratnya kelak. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama menikmati, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini bisa melihat Allah wajhan bi wajhin. Al-hadiniyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.